Jadi ada Yudas dengan sengaja membuat kesepakatan. Kenapa saya bilang atau kita bisa melihat bahwa ini sudah direncanakan dengan sangat matang oleh Yudas Iskariot. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah kedua pihak ini punya kesepakatan yang sama, lalu apa yang dilakukan Yudas? Dia mulai mencari kesempatan yang baik. Kapan kira-kira? Impia temponya amulese. Saya akan menyerahkan Yesus. Bahkan Yudas menginginkan tidak ada orang yang tahu. Saudara yang dikasihi, kenapa itu bisa terjadi? Avenu injili bara cerita firman Tuhan tepewan. Yang pertama, banyak para penafsir mengatakan bahwa itu dilatar belakangi Yudas marah. Kenapa dia marah? Pernah Bapak Pendeta Pinehas mencerita, mungkin masih ada yang ingat tentang perikop ini. Ketika Yesus diminyaki dengan minyak yang wangi oleh seorang perempuan, kalau Yohanes dia menjelaskan nama di situ, yaitu Maria saudara Marta dan Lazarus. Waktu itu Yesus berkunjung ke rumah Simon si penyakit kusta. Ya memang waktu itu Yesus itu selalu menjadi incaran banyak orang. Jauh seenak dia pasti jadi perhatian. Dan ketika Yesus ada di rumah Simon ini, Bapak Ibu Saudara, maka datanglah si Maria lalu meminyaki Yesus dengan minyak yang wangi. Disitulah Yudas bertindak, dia bilang begini, daripada minyak yang wangi itu yang harganya sangat mahal dilakukan dengan sia-sia. Artinya gini, awalnya cuma dituangkan ke kepala Yesus. Lebih baik minyak ini kamu jual, lebih baik minyak ini dijual, lalu uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Itu kata Yudas. Lalu apa kata Yesus? Orang miskin ini akan selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan ada lagi bersama-sama dengan engkau. Ini merujuk kepada peristiwa Yesus akan disalibkan. Rupanya Yudas menyimpan itu dalam hatinya. Ada marah yang besar. Kemudian berikut Bapak Ibu, kenapa Yudas melakukan pengkhianatan? Rupanya Yudas termasuk orang yang kecewa. Sudah lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi apa yang terjadi? Dia melihat Yesus sebagai seorang pemimpin yang tidak punya kekuasaan penuh, tidak powerful. Ini berkaitan dengan yang namanya politik. Mereka menginginkan, atau Yudas menginginkan Yesus itu ketika berhadapan dengan tentara-tentara Romawi. Kan Yesus kan sudah buat mujizat, yang mati dibangkitkan, air menjadi anggur, yang buta dicerikan matanya, dan sebagainya dan sebagainya. Mengusir setan. Yudas ingin, mungkin begini, hanya sekali petik, ya, hanya sekali petik, lalu tentara-tentara Romawi itu rebah, jatuh dan mati. Maka pemenangnya adalah Tuhan Yesus dan murid-murid. Karena memang ada gejolak politik waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi Yudas Iskariot melihat Yesus sebagai orang yang tidak berdaya. Jadi Yudas bilang, daripada punya guru pimpinan seperti ini,
lebih baik saya tinggalkan. Jadi Yudas ini sampai pada titik di mana sudah sepantasnya saya pergi. Kemudian kenapa Yudas melakukan ini, Bapak Ibu sekalian? Yudas adalah bendahara dari ke-12 rasul itu. Dan jabatan pekerjaan yang dipercayakan kepada Yudas Iskariot membuat dia menjadi pribadi yang serakah. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia berjumpa dengan para imam ini, Yudas tidak melihat lagi Yesus sebagai gurunya, tapi dia melihat ini adalah sebuah komoditi yang bisa diperdagangkan. Berapa harganya? 30 keping perak. Ini setara dengan harga seorang budak pada waktu itu. Tadi malam saya coba lihat 30 keping perak ini sama dengan 1,5 juta. Bahkan bisa sampai 450 juta, kan ada beberapa banyak pendapat tentang itu. Jadi dia tergantung rupiahnya atau tergantung mata uangnya. Seperti itu. Jadi Yudas tidak melihat lagi Yesus itu sebagai guru, tapi dia melihat, oh, ini bisa saya perdagangkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari cerita firman Tuhan ini, saya percaya bukan cuma 1-2 kali kita dengarkan, bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mengkhotbahkan firman ini. Bahkan kita mungkin sudah berkali-kali membaca firman ini. Kok kenapa ya bisa Yudas mengkhianati Tuhan Yesus? Kita pernah dikhianati? Pernah? Jujurlah padaku. Gimana rasanya kalau dikhianati? Udah paling tahu ya. Maaf ya, dari pemuda. Gimana rasanya kalau kita dikhianati? Sakitnya tuh di sini. Abel angguk-angguk kepala. Sakitnya tuh di sini. Apakah Tuhan Yesus sakitnya tuh di sini? Kenapa sakitnya itu di sini? Karena yang namanya berkhianat itu, Bapak Ibu, tidak akan dilakukan orang yang jauh dari kita, benar kan? Pasti pelakunya itu orang yang paling dekat dengan kita. Itu pasti. Makanya itu sakitnya itu di sini. Jangan-jangan Ibu Pendeta ini curhat. Saya tidak tahu, Bapak Ibu, kenapa kok firman ini saya harus sampaikan hari ini. 2 minggu lalu kita melakukan perjamuan kudus. Saya menerima noti tulisannya dari Mazmur 121 ayat 7a. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan tidak akan membiarkan engkau celaka. Saya memang sedang dalam sebuah pergumulan besar dengan pekerjaan. Saya dikhianati oleh teman sekerja. Kemarin hari Selasa kami diselesaikan oleh pimpinan. Saya mau berbagi kesaksian iman. Ketika kita ada dalam kondisi seperti itu, Tuhan bilang jangan pernah kita mengambil hak Tuhan. Jangan pernah. Tapi kita tunduk kepada Dia, minta ampun, introspeksi diri, dan biarkan Tuhan yang berperkara atas hidup kita. Saya tidak tahu. Ketika saya tadinya takut, maaf Bapak Ibu, karena ini sudah mengarah ke sana, sudah bawa-bawa nama agama.
ketika saya menerima firman Tuhan melalui roti perjamuan kudus, saya jadi kuat. Tapi saya tetap menyerahkan persoalan